Artinya mereka bisa menghadapi tantangan zaman yang mungkin tidak bisa kita lewati, tapi siswa-siswa kita akan lewati. Jadi hanya guru yang bisa menitip masa depan, keadaan masa depan, bukan orang tua. Siap rekan-rekan guru hebat? Siap. Menjadi guru penggerak tidak berat setelah dilewati. Kenapa? Tugas kan ada, tapi pengalamannya juga alhamdulillah. Mungkin rekan-rekan saya yang tadi saya sebutkan menyuruh saya untuk merefleksi diri. Saya bukan guru yang hebat. Dalam materi ini, kakak ini bilang, guru itu harus 3 hal. Ingat Sosin Tulodo, Imadio Maunkarso, dan Tuturi Handayani. Saya akan menjelaskan yang sekarang adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya sama adalah teori dari Diane Dawson dalam bukunya Restitution, yang orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini bukan saja untuk seorang guru, tapi juga orang tua, bahkan seorang pemimpin. Makanya saya baru tahu, oh kenapa seorang guru penggerak itu disiapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Karena ternyata pada proses ini kita diminta untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tadi teori Diane Dawson. Tapi ini hanya salah satu teori ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan teori-teori yang lain yang mungkin lebih Bapak Ibu yang lebih berpengalaman. Ada beberapa hal. Nah di sini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi di sini karena kita guru, fokus kita adalah siswa. Jadi pada saat siswa melakukan kesalahan, saat kita melakukan segitiga restitusi, di situ kita bukan menjadi hakim bagi siswa kita, tetapi kita memberikan ruang untuk mereka belajar dari kesalahannya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Biasanya ini untuk anak-anak yang bermasalah dengan rekan sesama rekannya, atau misalnya ibu kepala sekolah yang karyawan atau gurunya yang bermasalah dengan sesama guru atau sesama rekan. Biasanya dengan menggunakan segitiga restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran dan bukan paksaan. Kenapa? Karena pada segitiga restitusi anak dituntut untuk merefleksi. Apa itu merefleksi? Mengevaluasi dirinya dari kesalahan yang sudah dia buat, sehingga nantinya solusi-solusi yang dia dapatkan adalah solusi yang memang dia pikirkan terlebih dahulu. Jadi tidak dipaksakan. Ya. Yang keempat, menuntun untuk melihat kepada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita menuntun anak, ya karena kita adalah penuntun. Ya, tadi saya bilang ada 3 hal tadi. Kita penuntun anak. Kita berusaha untuk menuntun anak untuk melihat, merefleksi pada dirinya. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Contoh, kita melihat anak mencontek. Mengapa anak itu bisa mencontek? Ya, berarti kita merefleksikan diri. Nah, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti akan saya jelaskan apa sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan cuma anak, ini manusia. Kita pun pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, ternyata ada kurang dari kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Ya. Yang keenam, ini adalah cara yang paling baik menurut Diane Dawson. Ini menurut Diane Dawson ya. Ini adalah cara yang paling baik. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, sesuai dengan platform Merdeka Belajar, dia lebih ke karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut tanpa dia sadari. Jadi misalnya contoh sholat duha. Kita sedang melakukan sebuah kebiasaan di sholat duha tanpa disadari. Anak melakukan sholat duha itu pada saat di rumah. Berarti kita berhasil menanamkan sebuah karakter pada seorang anak. Pembiasaan itu tidak dipaksakan, tetapi kita berusaha untuk membuat anak itu sadar bahwa kebiasaannya adalah kebiasaan positif dan harus dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi sebuah karakter. Apabila karakter ini berkembang terus-menerus, akan menjadi sebuah budaya. Nah, budaya inilah yang harus terus ditingkatkan. Ya, budaya mana? Budaya yang berakar dari Pancasila. Maka muncullah profil. Terus ada menguatkan fokus pada solusi
Ya, ini yang refleksi saya adalah ini. Saya selalu menyalahkan apabila ada anak yang bersalah, kamu yang salah. Jadi yang saya fokuskan adalah siapa yang salah, bukan pada solusi. Jadi segitiga restitusi mengajarkan kita untuk fokus pada restitusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang tadi sudah merefleksikan dirinya, yang kita tuntun, kita bantu, nanti kita kembalikan pada komunitasnya. Kita berusaha agar komunitasnya menerima kembali anak ini, ya, tanpa mengungkit kembali kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, apa sih pengertian segitiga restitusi? Menurut Diane Kozen, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau dari Charles Gossen, restitusi adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang 5 kebutuhan dasar manusia. Masih kita sepakat dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap siswa kita yang memiliki masalah ataupun masalah yang dihadapi tanpa kita sadar, pada saat kita analisis, ternyata mereka ada kurang nih kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Bertahan hidup adalah sandang, pangan, papan. Jadi perekonomian, latar belakang perekonomian keluarga mereka. Karena seorang anak itu karakter mereka, karakter awal mereka itu dibentuk oleh keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh kepada tingkah laku anak. Banyak mungkin dari bapak ibu yang siswanya bermasalah karena latar belakang keluarga, berkonflik, kekurangan uang kan, bapak ibunya berantem, tidak punya rumah kan, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar hidup itu seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan dapat diterima. Ternyata ada beberapa anak yang juga bermasalah karena kurang kasih sayang di rumah, ya. Dan kita, karena anak-anak kita itu adalah anak-anak SMK, kurang, sehingga anak ini biasanya, anak yang kurang kasih sayang ini biasanya dia suka melakukan hal-hal yang lebih apa ya, supaya dia diperhatikan. Mungkin ada bapak ibu yang punya anak murid seperti itu. Setelah dianalisa, oh ternyata anak saya ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang di rumah. Gitu ya. Terus dan dapat diterima. Dan dia merasa kalau seorang anak, jangankan seorang anak, kita aja, kalau kita kurang kasih sayang dari pasangan misalnya, itu kan? Atau anak kurang kasih sayang misalnya, itu kan kayak kita kalau dalam satu komunitas seperti tidak diterima. Jadi ada merasa seperti tidak diterima. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya mungkin akan timbul sebuah masalah. Terus penguasaan atau kebutuhan dan kemampuan. Seorang anak, terutama ini biasanya terjadi pada anak-anak yang pintar, bapak ibu. Anak yang pintar berusaha untuk menguasai temannya. Cara menguasainya gimana sih bu? Saya pengen di ketua kelas bu. Kayak mungkin saya pernah dengar dari Pak Wahid ya, ada seorang anak yang pengen pegang speaker, mic terus. Nah itu penguasaan. Berarti kita harus pahami sama anak ini gitu. Di kelas saya ada anak yang pokoknya nih ngatur temannya, bicara pada kita bahwa yakin saya bisa membuat itu bu, saya bisa berbuat itu bu. Itu penguasaan. Dan kita harus paham dengan itu. Pasti kebetulan dia butuh diakui. Dia butuh diakui. Jadi di usia dia, saya nanti dia sudah punya cita-cita ke depan biasa anak-anak ini. Dia punya visi yang maju lebih dari temannya. Maka dia mau membuktikan pada teman-temannya bahwa saya mau. Ya. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dasar masalah kita. Anak sebenarnya nggak masuk kimia, dia masuk kelas. Nah, tapi yang orang tuanya dipaksa masuk kimia kan gitu. Atau dia nggak masuk elektro, mau masuk IL, tapi dipaksa. Ini kebebasan. Jadi sebenarnya orang tua harus memberikan sebuah kebebasan pada anaknya. Dia mau jadi apa? Dia mau bagaimana? Nah, kita sebagai seorang guru juga memberikan kebebasan
kebebasannya seperti apa? Kebebasan yang memang sesuai dengan usia mereka, sesuai yang mereka pilih. Kalau bisa kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan motivasi agar kebebasan ini akan menjadi, mereka akan nyaman apabila merasa kebebasannya dipaksakan. Terus kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Contohnya, saya baru masalah saya kemarin sama sempat ke TLK. Ada seorang siswa yang sudah 4 kali ikut praktek saya karena dia nggak masuk ke sekolah. Alasannya apa? Main game sampai tengah malam. Saya cuma bilang waktu itu, oh ini mah karena pengaruh dari pandemi mungkin. Tapi ternyata setelah saya analisa, kesenangan. Ya, secara umum manusia itu kan pengen bermain. Jangankan anak-anak, jangankan anak laki-laki, bapak-bapak aja pengen bermain. Kita aja pengen bermain, gitu kan ya? Kenapa? Karena memuaskan kesenangan, benar nggak? Benar nggak? Nah, jadi kita pernah menyalahkan siswa kalau dia seperti itu, tetapi kita tidak menyalahkan, tetapi kita menuntun. Kita menuntut bahwa kebutuhan dasar kesenangan kita, nah kebutuhan dasar kesenanganmu tidak boleh, ya, tidak boleh merusak cita-citamu. Itu harus kita ingatkan terus, ya. Jadi intinya 5 kebutuhan dasar ini penting untuk kita evaluasi. Jadi kalau ada masalah dengan anak, jangan langsung menjustifikasi. Coba kita evaluasi dulu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kesenangan kan? Kalau saya mungkin kesenangan, kurang healing, banyak yang kayak begitu. Kurang duit, banyak yang kayak gitu. Ya. Nah, oke. Ada cara penyelesaiannya, yaitu segitiga restitusi. Dari tadi Bu Nani ngomong segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa saja? Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Pertanyaannya banyak, ya. Yang penting identitas kita sebagai manusia. Kita harus mengembalikan dia sebagai kodrat dia sebagai manusia. Bahwa human being, manusia itu pasti punya kesalahan. Nggak mungkin manusia nggak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Tapi harus kita tuntun seorang anak. Kesalahan yang kamu buat, kamu harus bertanggung jawab dengan kesalahan itu. Ya, itu fungsi kita sebagai guru. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya alasannya, kenapa kamu melakukan itu, Nak? Ya, kenapa kamu melakukan itu? Caranya lebih efektif untuk mendapatkan. Nah, biasanya dengan cara ini kita bisa menganalisa kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak ini. Karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak atau dilakukan oleh kita, pasti tadi saya bilang ada kekurangan dari kebutuhan dasar yang terpenuhi, yang kurang terpenuhi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi dijelaskan oleh Pak Desa. Jadi dari kesalahan yang dibuat oleh seorang anak, itu kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang membuat kita dan siswa. Kalau saya sudah membuat, tetapi namanya peraturan. Biasanya saya buat aturan dulu nih, kayak mahasiswa saya A, B, C. Misalnya, dia nggak bawa buku pada saat pelajaran saya. Oke, kamu nggak bawa buku, kamu dia boleh ke pelajaran saya tapi di depan pintu. Itu yang sebenarnya namanya peraturan. Nah, yang akhirnya saya merefleksi, oh ternyata pada saat kita buat peraturan, kita harus mengkomunikasikan dulu dengan anak. Kita bisa boleh sih, misalnya kita buat peraturan A misalnya, tapi kita diskusikan dulu dengan anak. Jadi namanya keyakinan kelas. Dan dalam keyakinan kelas ini ada kita berjanji dengan anak, hukumannya apa? Jadi pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka akan paham, oh hukuman ini yang akan, bukan hukuman ya, apa ya, konsekuensi namanya, bukan hukuman. Konsekuensi ini yang akan saya hadapi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada saat membuat keyakinan kelas, sebisa mungkin kita turunkan dari tata tertib sekolah yang ada. Ya, jadi ini penting. Dari pemaparan saya ini, kesimpulannya adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan dapat kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki
memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan siswa mampu meningkatkan motivasi untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya bukan karena faktor takut atau mengharapkan imbalan. SMK bisa, SMK hebat, skill luar biasa. Mungkin ada satu poin dari saya, refleksi buat kita semua. Apakah kita sudah menjadi guru yang sesuai dengan teori KHG? Apakah kita bisa? Apakah kita sudah bisa dibilang seorang guru? Ataukah kita hanya seorang pekerja pendidikan yang hanya mengharapkan imbalan di akhir bulan atau sertifikasi 3 bulan sekali dan tidak melakukan apapun buat murid kita? Jadilah seorang guru yang menghamba pada murid. Menghamba itu bukan kita menjadi budak murid kita, tapi menomor-satukan murid dari apapun. Mulai dari hari ini, buatlah diri kita. Kita datang ke sekolah, kita datang ke kelas bukan karena kepala sekolah, tapi karena apa? Karena kita mendahulukan murid. Mereka lebih butuh kita daripada yang lain. Nggak ada kepala sekolah, nggak masalah. Tapi murid butuh guru. Jadi kalau misalnya karyawan itu bekerja, kalau kita jadikan murid itu adalah sesuatu buat kita, sehingga mereka bisa berubah, sehingga nantinya diharapkan mereka bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.